terbalik. Pandangi percikan air di atas jembatan. Seakan-akan mereka paham kalau hidup adalah perlombaan. Mereka terlihat tergesa-gesa menuju kemenangan untuk bergabung dengan sisi air di lautan. Kita sering mendengarkan cerita misteri di dalamnya, tempat untuk mengakhiri hidup atau mati tanpa sengaja. Tapi kita lupa kalau punya kewajiban untuk menjaganya. Kalau tidak, ia akan marah dan menenggelamkan kota. Kau membelah suatu wilayah untuk para penguasa tanpa bicara, menjadikan batas pasti tanpa harus mengutuk sesamanya. Kau sangat bijak saat memberi peringatan pada mereka, saat keseimbangan mereka acuhkan dan lalaikan begitu saja. Kau tetap tenang dengan sejuta cerita misteri yang menghampiri, mengalir dari hulu ke hilir, tidak peduli dengan semua yang terjadi. Kau tetap gagah dan perkasa meski selalu dicaci maki. Dan kau akan tetap abadi karena kau adalah sungai pemali. Virus Corona, karya Alam Nuya. Virus Corona datang menyentak seluruh penduduk bumi. Semua dibuat gelisah karena takut mati. Canda dan tawa yang terdengar lantang kini sepi karena rasa ketakutan yang menghampiri. Kau tak terlihat, tapi kau begitu menakutkan. Ada yang mengatakan kau lebih kejam daripada setan. Ada juga yang mengatakan ini adalah peringatan Tuhan, karena kita sudah terlalu sering melakukan kezaliman. Entahlah, yang aku tahu semua orang ketakutan. Meski tidak ada suara pistol ataupun dentuman meriam, apalagi perang. Tapi ingatlah, malaikat pencabut nyawa tidak akan mundur karena lockdown, apalagi mengatur ulang jadwal kau untuk pulang. Semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang sudah digariskan. Ada sebuah misteri yang kadang disisipkan Tuhan agar kita sadar Tuhan punya peran. Kau hadir sebagai titik hurufku yang menghentikanku di kalimat kau cinta sejatiku. Ceritamu adalah ceritaku yang akan aku abadikan di dalam syairku. Tak ada kata sempurna dalam hidupku sebelum ku bisa bahagiakanmu. Kau adalah warna pelangiku yang hiasi rindu langitku. Kau adalah mekar bungaku yang indah di taman cintaku. Kau adalah suka dukaku, canda tawaku, gelap terangku, dan kau adalah hidup matiku. Saat ku rangkai kata-kata terindah yang ada di dunia, entah kenapa tanganku tergerak untuk menggoreskan namamu. Kuperhatikan huruf demi huruf yang menyusun namamu, seakan-akan bercerita tentang kepribadianmu yang lembut, anggun, dan sederhana. Hingga ku tak sadari malam semakin larut,
menenggelamkanku dalam mimpi indahku. Kau adalah mutiara yang tertutupi oleh berjuta debu, hingga orang tak pernah tahu betapa berharganya dirimu. Namamu sungguh sangat indah, tapi sosokmu adalah keindahan itu. Brebes, kotaku. Kulihat dua insan yang sedang dimabuk cinta. Dia merasa dunia ini milik mereka berdua. Suaramu terdengar merdu saat kau berbicara tentang cerita klasik kotaku. Tragedi seorang ibu dan anak yang bunuh diri di sungai Pamali. Sejenak ku hentikan hidangan yang ku makan, sambil melihat wajahmu yang penuh dengan kekesalan. Aku tahu kau ingin marah, tapi tak bisa. Kau hanya bisa menjerit dalam hati sambil berkata, "Jangan makan di alun-alun Brebes sebelum kau tanya harganya berapa." Ku tertawa lirih melihat mereka yang merasa sebagai pemilik dunia yang dipermainkan kotaku tercinta.